Halo Sobat Tani semuanya. Nah, pada video kali ini ya Mas Tani akan membahas bagaimana cara tanam padi agar terhindar dari asam-asaman ya. Nah, asam-asaman jadi ini termasuk penyakit ya Sobat Tani semuanya. Penyakit yang bisa menyebabkan tanaman kita kerdil, tidak bisa tumbuh, tidak bisa beranak, bahkan nanti di pengisian bulunya juga tidak bisa maksimal sehingga mengurangi hasil panen ya. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya Sobat Tani semuanya. Kita bagikan tips langsung dari Mas Tani. Tip yang Mas Tani gunakan langsung di lahan ya. Bisa kita lihat lahan padinya Mas Tani ini. Alhamdulillah ya. Tanahnya ini bisa dikatakan cukup subur ya. Nah, jadi Mas Tani akan share ya. Ini untuk awal ya, untuk awal bisa kita lakukan pemberian kapur dolomit ya Sobat Tani semuanya. Jadi kapur dolomit ini bisa mencegah tanah menjadi asam. Nah, caranya setelah melakukan persiapan lahan atau setelah kita luku ya atau traktor ya, traktor lahan padi kita ini, kita aplikasikan dolomit ya teman-teman. Kita taburkan di lahan. Kalau lebih efektifnya lagi sebenarnya ya teman-teman ya, kita pakai alat ukur pH juga, ini juga penting sekali ya. Nah, tapi kalau di lapangan kan nggak mungkin ya kita punya alat pH. Bagaimana caranya? Ya caranya kita lihat kondisi tanah kita teman-teman. Saat kering itu retakannya banyak atau tidak ya. Karena tanah yang terlalu asam itu akan menyebabkan retakan yang cukup parah ya. Nah, bisa dilihat dari warnanya juga. Kalau tanah asam itu warnanya lebih cenderung ke merah ya teman-teman ya. Tidak yang hitam atau gelap ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana Mas Tani cara mengantisipasi tanaman cabai yang sudah terkena penyakit asam-asaman? Ya, di sini kita akan share ya salah satu produk yang bisa kita gunakan ya. Jadi nggak harus produk yang Mas Tani ini ya spillkan. Jadi Mas Tani cuma contoh saja ini teman-teman ya. Kita contoh saja. Jadi gunakanlah ya pupuk yang memiliki unsur zinc, boron, dan kalsium. Ini salah satu pupuk yang bisa menekan ya, menekan kondisi asam, atau pupuk yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan atau mengobati tanaman yang terkena asam-asaman. Nah, jadi kita bisa menggunakan pupuk ZNSO4 ini teman-teman ya. ZNSO4 ini zinc, sulfat, dan anti jamur. Ini spesialis untuk padi ya. Spesialis untuk padi. Jadi kita baca ini ya manfaatnya ya. Meningkatkan daya tahan dan imunitas tanaman. Jadi tanaman kita lebih sehat. Sebagai prekursor pembentukan inti klorofil. Nah, jadi daunnya ini lebih kuat teman-teman, lebih apa ya? Klorofilnya ini lebih bagus ya ini. Kemudian menekan penyakit bulai, mencegah pucuk daun keriting, meningkatkan laju pertumbuhan, mencegah kelayuan tanaman, mencegah busuk akar, busuk buah, busuk batang, dan menyehatkan tanaman ya, melipat gandakan hasil panen. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk manfaat ya. Tapi kalau di tanaman padi yang jelas manfaatnya untuk mengendalikan tanaman yang terkena asam-asaman teman-teman ya. Karena kan ini bisa menyehatkan, istilahnya untuk recovery juga bisa teman-teman ya. Ini pupuk ZNSO4 ini. Ini yang Mas Tani gunakan. Jadi teman-teman bisa pakai kok produk yang lain seperti itu. Nah, jadi untuk ini ya kesimpulannya, untuk asam-asaman ini lebih baik kita cegah daripada kita obati ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah ya ini untuk lahan padinya Mas Tani ini. Alhamdulillah ini bisa terhindar ya dari penyakit asam-asaman. Nah, ini anakannya pun juga banyak sekali ya. Nah, silakan buat teman-teman yang mau sharing dengan Mas Tani, apa yang mau Mas Tani bahas lagi, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mantap.